Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Retno Murtistiorini dari SMA Negeri 22. Kali ini kita akan mempelajari tentang APBN. Adapun ruang lingkup materinya meliputi A. Pengertian APBN, B. Fungsi APBN, C. Tujuan APBN, D. Prinsip penyusunan APBN, E. Asas penyusunan APBN, F. Cara penyusunan APBN, G. Pengaruh APBN dalam perekonomian. Yang pertama, A. Pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu daftar atau penjelasan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu atau 1 tahun. Periode APBN di Indonesia adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Adapun fungsi APBN adalah 1. Otorisasi. Artinya, anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang kedua, perencanaan. Artinya, anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga, pengawasan. Artinya, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 4. Fungsi alokasi. Artinya, anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi yang kelima, distribusi. Artinya, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi yang keenam, stabilisasi. Artinya, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. C. Tujuan APBN. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 2. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan. 3. Dapat meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. 4. Untuk meningkatkan transparansi pertanggungjawaban pemerintah kepada legislatif atau DPR dan masyarakat luas. 5. Penyusunan APBN terus turut meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat terpenuhi. 6. Ikut membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal mengatasi inflasi. 7. Melahirkan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses yang lebih prioritas. 8. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam prioritas belanja. 9. Dapat menghemat pengeluaran negara dalam meningkatkan pendapatan. 10. Sebagai alat menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar. 11. Turut membantu mengembangkan berbagai industri dalam negeri. 12. Dapat membantu meningkatkan lapangan kerja melalui pembangunan dan investasi di sebuah negara. D. Prinsip penyusunan APBN. Ada 2 prinsip, yaitu 1. Berdasarkan aspek pendapatan negara dan berdasarkan aspek pengeluaran negara. Berdasarkan aspek pendapatan negara, prinsip yang pertama, intensifikasi pada penerimaan anggaran dalam hal jumlah serta juga kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi pada suatu penagihan serta pemungutan piutang negara. Misalnya, sewa atas penggunaan barang milik negara. 3. Penentuan suatu ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang sudah dijanjikan. Prinsip yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran negara. 1. Hemat, tidak mewah, efisien, dan juga sesuai dengan sebuah kebutuhan teknis yang disyaratkan. 2. Terarah, terkendali sesuai dengan suatu rencana, program, atau kegiatan. 3. Semaksimal mungkin harus dapat menggunakan hasil produksi di dalam negeri dengan mempertimbangkan kemampuan atau juga potensi nasional. Contoh penyusunan neraca APBN adalah sebagai berikut. Di sini
ada data keuangan pemerintah pusat Republik Indonesia untuk tahun 2025 dalam triliun rupiah. Ini hanya contoh ya. Terdiri dari pendapatan negara, di mana posnya terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah, dan belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, transfer ke daerah, pembiayaan, penerimaan pembiayaan dalam negeri, dan pengeluaran pembiayaan yang berupa investasi. Di sini susunan neraca anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2025 berdasarkan data di atas. Maka tampilan dari neraca APBN adalah sebagai berikut. Kita perhatikan di sini ada selisih antara pendapatan dan belanja negara itu adalah surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila jumlah pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara maka terjadi surplus. Kalau belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan negara maka akan terjadi defisit. Nah, setelah kita mengetahui neraca pembayaran, neraca APBN, maka kita bisa menghitung tabungan pemerintah. Adapun cara menghitung tabungan pemerintah, ini ada 3 cara. 1, menghitung dari anggaran pendapatan. Cara pertama yang dapat digunakan untuk menghitung tabungan pemerintah adalah dengan menghitung anggaran pendapatan. Di sini anggaran pendapatan merupakan dana yang diperoleh oleh pemerintah dari berbagai sumber seperti pajak, restribusi, dan lain-lain. Adapun rumus menghitung tabungan pemerintah dari anggaran pendapatan adalah sebagai berikut. Tabungan pemerintah sama dengan pendapatan pemerintah dikurangi belanja pemerintah. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, menghitung dari surplus anggaran. Selain menghitung dari anggaran pendapatan, tabungan pemerintah juga dapat dihitung dari surplus anggaran. Surplus anggaran terjadi jika pendapatan pemerintah lebih besar dari belanja pemerintah. Adapun rumus menghitung tabungan pemerintah dari surplus anggaran adalah sebagai berikut. Tabungan pemerintah sama dengan surplus anggaran. Contohnya adalah sebagai berikut. Tiga, menghitung dari cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan cadangan dana yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk mata uang asing. Cadangan devisa digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Adapun rumus untuk menghitung tabungan pemerintah dari cadangan devisa adalah tabungan pemerintah sama dengan cadangan devisa. Azas penyusunan APBN. Azas yang pertama, kemandirian. Bahwa dalam pembuatan APBN segala macam jenis pembiayaan negara harus didasarkan pada kemampuan negara. Adapun pinjaman luar negeri hanya dipakai untuk pelengkap. Azas yang kedua, penajaman prioritas pembangunan. Bahwa dalam menyusun APBN harus mengutamakan pembiayaan pembangunan daripada untuk konsumsi atau pembiayaan yang kurang penting. 3. Azas penghematan. Bahwa belanja negara yang akan disusun dalam APBN harus menghindari pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pemborosan atau pengeluaran yang tidak produktif. F. Cara penyusunan APBN. Langkah pertama, RAPBN yang disusun pemerintah merupakan usulan anggaran yang dibuat oleh setiap departemen atau lembaga negara. Bentuk usulan adalah DUK, daftar urutan kegiatan, daftar usulan kegiatan untuk pembiayaan kegiatan rutin, dan daftar usulan proyek untuk pembiayaan pembangunan. Jadi cara penyusunan APBN yang pertama itu adalah perencanaan. Langkah kedua adalah pembahasan. Di sini pengajuan RAPBN yang telah dibuat pemerintah kepada DPR untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Langkah yang ketiga adalah pembahasan
untuk menentukan RAPBN yang diusulkan pemerintah diterima atau ditolak. Langkah yang keempat yaitu pengesahan. Di sini DPR sebagai badan legislatif memutuskan untuk menerima APBN yang telah dibahas atau menolaknya. Jika RAPBN diterima, maka disahkan menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, maka pemerintah harus menjalankan APBN tahun lalu. G. Pengaruh APBN dalam perekonomian. 1. Mendorong aktivitas perekonomian negara. 2. Memengaruhi jumlah peredaran uang di masyarakat atau sektor moneter. 3. Mengetahui besaran penerimaan juga pengeluaran negara. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Menstabilkan perekonomian negara. 6. Memeratakan pendapatan masyarakat. 7. Memengaruhi rencana sektor swasta. 8. Memengaruhi perdagangan internasional. Demikian penjelasan dari materi APBN. Untuk lebih memahaminya, silakan kita mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dukungan untuk menyebarluaskan video dengan cara mengklik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.